Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kelas Bidan. Ya, seperti biasa kita akan bahas soal UKOM atau SKB Kebidanan. Dan ini sudah masuk part 3. Dan sebelum kita lihat videonya, jangan lupa di subscribe, like, and share. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jadi kali ini saya bikin sedikit beda. Jadi kalian sekalian jawab semua dulu soalnya. Dari soal pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan bahas keseluruhan dari soal pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah soal yang kedua. Silahkan di pause, dijawab sendiri, bisa juga di capture. Oke, kalau selesai, kita beralih ke soal yang ketiga ya. Ya, langsung saja kita lihat video pembahasan berikut ini. Oke, seorang perempuan umur 23 tahun, P1 A0, nifas hari kelima, datang ke BPM. Ingat ya, ini nifas hari kelima. Datang ke BPM dengan keluhan sangat takut karena keluar feses dari jalan lahir. Berarti fesesnya keluar lewat vagina. Hasil pemeriksaan KU baik. Tekanan darahnya normal 120/80 mmHg, suhu 37,3 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan pernafasannya 20 kali per menit. Semuanya normal TTV-nya. Sedangkan TFU, tinggi fundus uteri, 3 jari atas simfisis. Lochea sanguinolenta, luka perineum masih basah. Luka perineum masih basah berarti kemungkinan terjadi ruptur saat melahirkan. Kita lihat pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Tindakan apa nih? Karena dia ke fesesnya keluar lewat jalan lahir, berarti terjadi fistula. Diagnosanya fistula ya. Fistula vagina dan ini saluran pembuangan air besar. Kita lihat pilihan jawabannya. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut adalah A. Vulva hygiene. Vulva hygiene itu ya sekedar membersihkan, tapi tidak menyelesaikan masalah fistula ini. Jadi bukan. Kemudian B. Mengajarkan senam nifas. Bukan juga. Senam nifas itu karena ini kasusnya patologi, sudah patologi. Sedangkan ini fisiologi. Yang selanjutnya C. Memberikan analgesik. Oke, kita keep. Tapi dia nggak sakit. Kalau dia sakit baru diberikan analgesik. Kemudian D. Memberikan antibiotik. Ini bukan kewenangan bidan. Dan ini juga dan ini kan dia berada di BPM ya. Kemudian E. Merujuk ke rumah sakit. Berhubung kasusnya di sini adalah fistula dan fistula ini adalah kasus pato, jadi tindakan yang paling tepat yaitu merujuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia ini di BPM. Oke. Kenapa dia terjadi fistula? Kemungkinan saat persalinan dia mengalami ruptur tingkat 3 atau 4. Karena kalau 1, 2 itu masih dalam kewenangan bidan ya. Masih dalam kewenangan bidan. Kalau sudah ini sudah patologis. Sudah patologis artinya patologi. Artinya sudah harus dirujuk untuk ditangani dokter obgyn. Ini ada Nyonya X, umur 25 tahun, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut bagian bawah.
Nah, nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar bercak coklat. Terlambat haid sejak 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 90/60 agak rendah, kemudian suhunya normal, nadinya normal, pernafasannya 20 juga normal, dan ada nyeri goyang porsio. HCG positif, artinya dia sudah hamil 2 bulan karena ini HCG-nya positif. Bidan segera memasang infus. Nah, kenapa nih bidannya segera memasang infus? Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ingat ya, dia berada di BPM dan diperiksa oleh bidan. Jadi tindakan bidan selanjutnya apa nih? A. Kuretase. Bukan kewenangan bidan ya, karena ini sudah masuk patologi. Kita lihat dulu diagnosanya apa. Dia ada nyeri perut bagian bawah dan dia masih berada di trimester pertama. Trimester pertama itu jika terjadi perdarahan dan dia ada bercak coklat. Jika terjadi perdarahan di trimester pertama itu bisa jadi abortus, bisa jadi dia mola, atau bisa jadi dia KET. Kita lihat nih, dia nyeri goyang porsio, berarti yang paling memungkinkan diagnosanya yang ini ya, KET, karena dia ada nyeri goyang porsio dan dia nyeri perut bagian bawah. Kemudian yang ini tadi bukan, karena ini sudah masuk kasus patologi dan tidak termasuk kewenangan bidan untuk melakukan kuretase. Kemudian B, pemeriksaan dalam lengkap. Ini juga tidak benar, karena pemeriksaan dalam lengkap hanya bisa dilakukan di dalam kamar operasi oleh dokter obgyn. Yang C, rujuk, ya kita keep. Kemudian D, beri antibiotik, lagi-lagi juga bukan kewenangan bidan. E, lakukan aspirasi vakum manual, bukan. Jadi, ini adalah kasus patologi, dan yang harus dilakukan bidan satu-satunya adalah merujuk. Oke? Baik, ini ada seorang perempuan umur 26 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan keluar cairan dari jalan lahir sejak 30 menit yang lalu. Hasil anamnesis, mules kuat sejak 8 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80 mmHg, kontraksi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 50 detik, DJJ-nya 140 kali per menit, pembukaan lengkap, air ketuban jernih, posisi UUK kiri depan, bun-bun kiri kecil, bun-bun kecil kiri depan, dan host 3. Baik, kita lihat pertanyaannya. Apakah langkah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini sudah masuk kala 2, tapi ini sudah pembukaan lengkap. Ketubannya juga sudah pecah. Kemudian ini masih ubun-ubun kiri depan posisi kepalanya, dan ini masuk host 3. Nah, kita lihat pilihannya. A, menganjurkan mobilisasi. B, menunggu kepala bayi crowning. Crowning itu tunggu dia sampai posisi kepalanya berada di puncak. Kemudian C, memimpin meneran, karena tadi dia sudah pembukaan lengkap ya. Kemudian, tapi kalau mau dipimpin meneran ini masih di host 3, sedangkan kita menunggu berada di host 4. Jadi kayaknya bukan. Saya eliminasi aja. Kemudian D, memfasilitasi posisi tegak. Ini dia sudah pembukaan lengkap, berarti bentar lagi dia akan lahir. Nah, kalau kita memposisikan ibu di posisi tegak, takutnya dia melahirkan dan terjadi ruptur yang parah, dan bidan juga tidak mempunyai keterampilan menolong persalinan dalam posisi tegak, kecuali kalau bidannya punya keterampilan untuk ini ya. Jadi saya langsung eliminasi aja. Kemudian E, melakukan episiotomi sangat tidak benar, karena ini
tidak ada indikasi untuk melakukan episiotomi, yaitu perineum yang kaku, tidak ada di dalam kasus. Jadi antara ini dan ini. Jadi langkah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut, yang ini ya, yang paling tepat itu menganjurkan mobilisasi. Kenapa? Karena mobilisasi ini termasuk miring kanan dan miring kiri.